Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Audianti Rahman. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang praktik perbankan syariah di Indonesia beserta tantangan dan peluang di masa sekarang maupun di masa depan. Perlu teman-teman ketahui juga, perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana seluruh kegiatan usahanya harus sesuai dengan hukum syariah dan diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syariah. Artinya, setiap sistem ini tidak mengenal bunga atau riba, tidak spekulatif atau garar, dan tidak mengandung unsur judi atau masyir. Sebagai gantinya, sistem ini menggunakan prinsip bagi hasil jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama usaha yang adil dan transparan. Ada juga perbankan syariah itu juga mulai berkembang di Indonesia sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 ya, yang menjadi bank syariah pertama di tanah air. Seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi Islam semakin meningkat. Dalam hal ini mendorong banyak bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah atau UUS. Kini di Indonesia bahkan termasuk negara dengan sistem keuangan syariah terbesar di dunia dengan dukungan penuh dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Selain itu, Indonesia juga memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS yang bertugas mengembangkan ekosistem ekonomi syariah nasional termasuk sektor perbankan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Dalam praktiknya, perbankan syariah memiliki produk layanan yang hampir sama dengan bank-bank konvensional seperti tabungan, pembiayaan, investasi, hingga kartu pembiayaan. Bedanya itu teman-teman letaknya pada akad atau perjanjian yang digunakan. Misalnya mudharabah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, musyarakah atau kerja sama modal antara dua pihak atau lebih, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Ada juga ijarah atau akad sewa dan wadiah atau titipan tanpa imbalan. Dapat teman-teman ketahui juga, ada prinsip-prinsip ini bank syariah berusaha menciptakan sistem keuangan yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan karena keuntungan yang diperoleh bukan dari bunga melainkan dari aktivitas ekonomi real. Ada juga tantangan perbankan syariah di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui juga, tantangan-tantangan itu meskipun terus berkembang, bank perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan besar. Di antaranya, yang pertama itu tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah. Banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Sebagian bahkan masih beranggapan bahwa perbankan syariah hanya sekedar bank tanpa bunga saja, padahal prinsipnya jauh lebih luas dan mendalam. Yang kedua itu ada skala dan daya saing yang masih terbatas. Aset-aset perbankan di Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Hal ini berdampak pada keterbatasan jangkauan, inovasi produk, serta kemampuan dalam menekan biaya operasional. Yang ketiga itu kurangnya SDM profesional yang paham syariah dan keuangan modern. Dunia perbankan syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya paham ekonomi Islam, tetapi juga menguasai sistem keuangan modern. Sayangnya, tenaga ahli di bidang ini masih terbatas. Yang keempat itu ada inovasi dan digitalisasi di era digital.
Nah, nasabah menuntut kemudahan akses dan layanan cepat. Bank syariah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial atau fintech agar tidak tertinggal dari bank konvensional maupun startup keuangan lainnya. Yang kelima, persepsi publik dan kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih ragu terhadap keaslian praktik syariah di bank syariah. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan syariah harus terus diperkuat ya agar kepercayaan publik meningkat. Ada juga peluang perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, di sisi lain, peluang untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sangat besar karena beberapa faktor. Yang pertama itu mayoritas penduduk muslim di Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ini merupakan potensi pasar yang luar biasa besar untuk pengembangan produk keuangan berbasis syariah. Yang kedua itu ada dukungan pemerintah dan regulasi. Pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia terus mendorong penguatan perbankan syariah, misalnya melalui penggabungan beberapa bank syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia atau disebut juga dengan BSI agar lebih kuat dan kompetitif secara global. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan ekonomi halal yang mencakup sektor makanan, pariwisata, fashion, hingga industri kreatif. Ini juga mendorong pemerintahan terhadap layanan keuangan syariah. Yang keempat itu ada tren keuangan berkelanjutan. Perlu teman-teman ketahui juga, dunia internasional kini menekankan pentingnya keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem keuangan syariah. Yang kelima, kita akan masuk yang kelima potensi kolaborasi dengan fintech. Kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech dapat membuka inovasi baru seperti layanan digital berbasis syariah, pembiayaan mikro dan investasi halal online. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita akan masuk ke landasan hukum dan prinsip dasar perbankan syariah. Nah, yang pertama itu ada landasan hukum dan prinsip dasar perbankan syariah di Indonesia. Perlu teman ketahui juga, perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Salah satu dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, undang-undang ini mengatur seluruh kegiatan operasional bank syariah, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, sampai dengan tata kelola dan pengawasan syariah. Selain itu, setiap produk dan layanan bank syariah juga wajib mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, prinsip utama dalam perbankan syariah itu meliputi, yang pertama itu ada keadilan atau al-adl, yakni setiap pihak mendapat yang seimbang. Yang kedua ada transparansi atau asyafafiyah, di mana semua akad harus jelas dan tidak menipu. Yang ketiga ada kemaslahatan atau al-masalah, bahwa kegiatan ekonomi harus membawa manfaat dan menghindari mudarat. Yang keempat kerjasama atau ta'awun antara nasabah dan bank saling mendukung dalam kegiatan usaha halal. Nah, dengan landasan dan prinsip tersebut, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberkahan dan nilai sosial. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk yang kedua. Dari landasan hukum tadi ada peran strategis perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Nah,
Perlu teman-teman ketahui, perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Beberapa kontribusi strateginya itu yang pertama mendorong pembiayaan sektor real. Nah, ini berbeda dengan bank konvensional yang banyak berfokus pada pembiayaan berbasis bunga. Bank syariah menyalurkan dana ke sektor produktif seperti pertanian, UMKM, perdagangan, dan industri halal. Ini juga membantu menggerakkan ekonomi rakyat secara nyata. Nah, yang kedua, meningkatkan inklusi keuangan. Banyak masyarakat di Indonesia yang sebelumnya enggan menggunakan layanan bank karena alasan agama lah, inilah. Nah, dengan hadirnya bank syariah, masyarakat bisa menabung dan berinvestasi tanpa khawatir melanggar prinsip Islam. Nah, yang ketiga, menopang ekonomi umat. Melalui pembiayaan berbasis kemitraan, bank syariah membantu pelaku usaha kecil menengah agar bisa tumbuh dan berkembang tanpa membebani bunga tinggi. Yang ketiga, sinergi antara bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perlu teman-teman ketahui juga, selain bank syariah, Indonesia juga memiliki berbagai lembaga keuangan berbasis syariah lain seperti Baitul Mal wa Tamwil BMT atau Koperasi Syariah, Asuransi Syariah atau Takaful, dan lembaga zakat serta wakaf. Nah, jika semua lembaga ini bersinergi akan tercipta ekosistem keuangan syariah yang saling terhubung, mulai dari penghimpunan dana sosial atau biasa disebut itu dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pembiayaan usaha produktif, hingga investasi halal. Nah, contohnya, dana zakat bisa disalurkan melalui lembaga mikro syariah untuk membantu pengusaha kecil, lalu hasilnya masuk ke perbankan syariah dalam bentuk tabungan atau pembiayaan baru. Dengan sistem ini, siklus ekonomi umat menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan yang keempat dari landasan hukumnya tadi ya. Itu ada yang keempat, itu ada perbankan syariah di era digital dan inovasi teknologi. Nah, perkembangan teknologi finansial atau vintage ini membawa dampak besar terhadap dunia perbankan. Bank syariah pun mulai melakukan digitalisasi besar-besaran seperti meluncurkan mobile banking syariah, layanan pembiayaan online, dan dompet digital halal. Contohnya, Bank Syariah Indonesia atau BSI sudah memiliki aplikasi digital lengkap untuk transaksi, pembiayaan, hingga zakat online. Nah, namun digitalisasi juga membawa tantangan baru seperti perlunya keamanan data nasabah. Ya, ada juga penyesuaian akad syariah agar bisa diterapkan secara digital, serta menjaga agar teknologi tetap sesuai prinsip Islam. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, inovasi digital ini bukan sekedar tren, tapi menjadi kunci masa depan perbankan syariah agar mampu bersaing dengan bank konvensional dan vintage global. Yang kelima, ada potensi global dan daya saing internasional. Nah, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat keuangan syariah. Ini mengingat kekayaan sumber daya manusia, jumlah umat Islam terbesar, dan potensi ekonomi yang luas. Dengan memperkuat sistem regulasi inovasi produk serta kolaborasi internasional, bank-bank syariah Indonesia bisa memperluas jaringan hingga ke negara-negara lain seperti Malaysia, Timur Tengah, dan negara-negara ASEAN yang lain. Dan selain itu,
apa ya, perlu teman-teman ketahui juga pasar global kini semakin tertarik pada investasi etis dan berkelanjutan atau ethical finance. Sistem perbankan syariah yang menolak riba dan menekankan keadilan sosial sejalan dengan tren keuangan hijau atau green finance dan investasi berkelanjutan. Nah, mungkin dari penjelasan yang tadi, inilah yang menjadi nilai-nilai syariah bersifat universal, tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua pihak yang menginginkan sistem ekonomi yang adil dan manusiawi. Yang keenam, ada rekomendasi dan harapan ke depan. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah berkembang dari konsep ideal menjadi kenyataan yang nyata dan berpengaruh besar dalam kehidupan ekonomi umat. Dengan dasar hukum yang kuat, dukungan pemerintah, dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, sistem keuangan syariah kini menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Nah, mungkin penjelasan tadi yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Mungkin di pembelajaran selanjutnya kita akan bahas lagi, tapi tentang judul yang berbeda ya teman-teman. Ya baik, segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.